Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha memberi tanpa batas, yang membuka pintu-pintu langit bagi siapa saja yang mengetuknya dengan keyakinan dan kesabaran. Dialah yang menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan rezeki dari bumi, dan mengalirkan karunia dari arah yang tak pernah kita sangka-sangka. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, sang penutup para nabi, teladan mulia sepanjang masa, yang telah mengajarkan kita bagaimana meminta kepada Allah, bagaimana menggantungkan harapan hanya kepadanya, serta bagaimana menjaga hati tetap tenang di tengah gelombang kehidupan. Hadirin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah dalam perjalanan hidup ini. Tak satu pun dari kita yang tidak menginginkan kehidupan yang lapang dan penuh berkah. Kita ingin rezeki yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Rezeki yang bisa mencukupi kebutuhan diri, membahagiakan keluarga, bahkan bermanfaat bagi umat. Tapi sadarkah kita bahwa rezeki itu bukan hanya harta yang nampak oleh mata? Rezeki adalah kesehatan yang sering kita lupakan. Rezeki adalah ketenangan hati yang tak bisa dibeli dengan emas. Rezeki adalah anak-anak yang soleh, pasangan yang setia, dan lingkungan yang mendukung. Dan malam ini, insya Allah kita akan mengkaji sebuah zikir yang luar biasa dahsyat. Zikir yang dahulu pernah diucapkan oleh seorang nabi yang kekayaannya tak tertandingi oleh siapapun di muka bumi. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang raja. Raja yang ditaati oleh manusia, jin, bahkan angin dan hewan-hewan. Dan tahukah kita bahwa di balik kekuasaan dan kekayaan beliau yang luar biasa, tersimpan satu rahasia agung? Bukan harta warisan, bukan ilmu sihir, melainkan doa dan zikir yang mustajab, yang langsung dikabulkan oleh Allah yang Maha Kaya. Maka marilah kita buka hati kita malam ini. Siapkan diri kita untuk menerima warisan spiritual Nabi Sulaiman, bukan dalam bentuk mahkota, tapi dalam bentuk amalan dan zikir yang bisa membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup, menarik keberkahan dari langit dan bumi, dan menjadikan kita lebih dekat kepada Sang Maha Pemberi. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita berbicara tentang kekayaan, maka salah satu sosok paling kaya dalam sejarah umat manusia adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun, kekayaan beliau bukan sekadar limpahan harta dan takhta duniawi. Kekayaan beliau adalah manifestasi dari karunia Allah yang luar biasa. Sebuah bentuk kemuliaan yang tak hanya mencakup benda, tapi juga kekuasaan atas makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, bijaksana, dan penuh dengan ketaatan kepada Allah. Ketika Allah mengangkatnya sebagai nabi sekaligus raja, tak hanya umat manusia yang tunduk padanya, tapi juga golongan jin, angin, bahkan burung-burung di langit. Beliau memahami bahasa binatang dan mampu memerintahkan mereka sesuai kehendaknya, semua atas izin Allah. Bayangkan betapa besar kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau. Angin menjadi kendaraan yang membawanya ke tempat-tempat jauh dalam waktu singkat. Jin-jin diperintah untuk membangun istana-istana megah, mengangkat bejana besar, hingga menyelam ke dasar laut demi mencari mutiara dan kekayaan bumi. Bahkan ratu dari negeri Saba, Ratu Bilqis, tunduk dan takjub pada kebesaran Sulaiman. Namun satu hal yang luar biasa dari Nabi Sulaiman adalah kerendahan hatinya. Di tengah kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa, beliau tidak sombong, tidak takabur, dan tidak merasa cukup dengan kekuatan dirinya sendiri. Beliau menyadari bahwa segala kekuasaan yang ia miliki hanyalah karena rahmat dan pemberian dari Allah, bukan hasil usahanya semata. Disinilah letak rahasia terbesar dari kekayaan beliau. Ketika meminta kepada Allah, Nabi Sulaiman berdoa dengan kalimat yang sangat indah dan penuh ketundukan.
Allah abadikan doanya dalam Al-Quran surah Syad, ayat 35, Rabbi habli, mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi, Al-Wahhab. Lihat bagaimana beliau tidak meminta semata karena ambisi dunia, tapi karena ingin menunjukkan kekuasaan Allah di muka bumi. Dalam doanya, beliau mengakui bahwa Allah adalah Al-Wahhab, Zat yang memberi tanpa batas, tanpa pamrih, dan tanpa diminta pun tetap memberi. Zikir inilah yang menjadi rahasia kekayaan dan keberkahan Nabi Sulaiman. Inilah pelajaran penting bagi kita semua. Di balik setiap rezeki ada doa yang tulus. Di balik setiap kekayaan yang halal dan berkah ada zikir yang istiqamah. Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa untuk mendapatkan kemuliaan dunia, kita harus terlebih dahulu merendahkan hati di hadapan Sang Maha Pemberi. Jangan hanya mengandalkan kerja keras, tapi andalkan juga doa dan zikir yang mustajab. Maka, jika kita ingin mengikuti jejak kekayaan Nabi Sulaiman, jangan hanya meniru kerja keras beliau, tapi tirulah hubungan beliau dengan Allah. Mulailah dengan menyebut nama Al-Wahhab dalam zikir harian kita. Ucapkan dengan hati penuh harap, Ya Wahhab, anugerahkanlah kepadaku rezeki dan keberkahan yang Engkau limpahkan kepada hamba-hamba pilihan-Mu. Karena sesungguhnya rezeki sejati tidak hanya datang dari apa yang kita kejar, tapi dari apa yang Allah kehendaki untuk kita terima. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara 99 nama indah Allah, terdapat satu nama yang luar biasa, namun sering kita abaikan dalam doa dan zikir kita. Nama itu adalah Al-Wahhab, yang artinya Maha Pemberi Karunia tanpa batas. Bukan sekadar pemberi, tapi pemberi yang terus memberi, bahkan kepada mereka yang tidak meminta dan memberi tanpa pamrih. Nama Allah ini disebut dalam banyak doa para nabi, termasuk dalam permohonan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika beliau memohon kekuasaan yang tidak diberikan kepada siapapun setelahnya, beliau tidak bersandar pada kekuatannya, tidak pada ilmunya, tapi kepada satu nama agung, Al-Wahhab. Karena hanya Allah yang memiliki kuasa memberi sesuatu yang luar biasa di luar logika manusia. Kita pun harus meneladani hal ini. Berapa banyak di antara kita yang mengeluh rezeki sempit, usaha stagnan, atau kehidupan terasa sempit, namun jarang menyebut nama Al-Wahhab, padahal Allah telah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan nama itu, agar kita datang kepadanya, berharap, dan menggantungkan hati kita pada karunia-Nya yang tak bertepi. Ya Wahhabu, Ya Razaqu. Inilah zikir yang ringan di lisan, tapi berat dalam timbangan rezeki. Wahhab bermakna Allah memberi tanpa batas. Razaq bermakna Allah memberi rezeki secara terus-menerus. Bayangkan, jika dua nama ini kita satukan dalam zikir harian kita, maka kita sedang mengetuk dua pintu rezeki sekaligus. Karunia luar biasa dan kecukupan yang berkesinambungan. Amalkan zikir ini 100 kali setiap pagi dan petang, dengan hati yang penuh keyakinan, bukan sekadar rutinitas bibir. Jangan menghafalnya saja, tapi hayati maknanya. Saat mengucap Ya Wahhab, hadirkan keyakinan bahwa Allah bisa mengubah keadaanmu dalam sekejap, dari sempit menjadi lapang, dari miskin menjadi cukup, dari putus asa menjadi penuh harapan. Lama-kelamaan kita akan mulai merasakan perubahan. Mungkin bukan langsung dalam bentuk uang atau harta, tapi hati kita mulai tenang, pikiran menjadi lapang, jalan-jalan usaha menjadi terbuka, dan keputusan-keputusan kita menjadi lebih jernih. Itulah efek zikir yang benar-benar masuk ke dalam jiwa, bukan hanya ke telinga. Hidup ini terlalu keras jika hanya mengandalkan logika, terlalu kering jika hanya berpijak pada strategi. Maka tambahkan zikir sebagai senjata spiritual kita. Yakinlah bahwa tidak ada yang lebih kuat dari sentuhan kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah berkehendak memberi, maka siapa yang bisa mencegahnya?
Jika Allah sudah membukakan pintu, siapa yang bisa menutupnya? Maka mulai malam ini, marilah kita jadikan zikir Ya Wahhabu, Ya Razzaku sebagai bagian dari hidup kita. Bukan sekadar bacaan, tapi pegangan jiwa. Bangun pagi, sebelum memulai aktivitas, bisikkan zikir ini dalam hati dan lisan. Malam hari sebelum tidur, ulangi lagi. Niscaya insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan mulai melihat mukjizat dari namanya yang maha memberi. Saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki adalah urusan gaib yang hanya Allah kuasai. Namun Islam mengajarkan bahwa ada wasilah, jalan, yang bisa mempercepat datangnya rezeki, yaitu melalui doa dan zikir yang mustajab. Bukan hanya sekadar bacaan, tapi amalan yang dilandasi dengan hati yang ikhlas, penuh keyakinan, dan dipraktikkan secara istiqamah. Amalan pertama yang sangat dianjurkan adalah doa Nabi Sulaiman alaihi salam yang diabadikan dalam Al-Quran. Surah Syad ayat 35, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, innaka antal wahhabu. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sungguh, Engkaulah yang maha pemberi. Doa ini bukan sekadar permintaan duniawi, tapi pengakuan akan kekuasaan Allah sebagai Al-Wahhab, zat yang mampu memberi di luar logika manusia. Amalkan doa ini sebanyak 3 kali setiap selesai sholat tahajud. Kenapa tahajud? Karena tahajud adalah waktu paling istimewa untuk mengetuk pintu langit. Di saat manusia lain terlelap, engkau berdiri di hadapan Rabb-Mu dengan penuh harap. Maka panjatkan doa ini dengan suara yang lembut, namun hati yang kuat. Mintalah dengan rendah hati, karena Allah mencintai hamba yang berharap penuh kepadanya. Amalan kedua adalah zikir agung, Ya Wahhabu, Ya Razzaku. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, 2 nama ini adalah kunci spiritual untuk membuka pintu rezeki. Baca 100 kali setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Rasakan bahwa engkau sedang menyerahkan urusan rezekimu kepada Sang Pemilik langit dan bumi, dan meminta agar Dia menurunkan karunia yang halal, berkah, dan cukup untuk dunia akhirat. Zikir ini bukan untuk menggantikan usaha, tapi untuk memantaskan hati agar rezeki itu bisa masuk. Karena kadang rezeki sudah dekat, tapi hati kita masih kotor oleh keluh kesah dan kurang sabar. Zikir inilah yang membersihkan, melapangkan, dan memanggil pertolongan langit dengan cara yang tidak disangka-sangka. Amalan ketiga adalah membaca sholawat. Karena sholawat adalah kunci dibukanya segala kebaikan. Di antara sholawat yang dianjurkan adalah sholawat Nariyah dan sholawat Jibril. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca 100 kali sehari, kapan saja, tapi lebih utama di pagi atau malam hari. Sholawat ini menjadi pembuka keberkahan, pengundang cinta dari langit, dan sebab turunnya rahmat yang berbuah rezeki. Mengapa sholawat menjadi jalan rezeki? Karena siapapun yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat. Dan dari rahmat itulah pintu-pintu kemudahan hidup akan terbuka. Jangan remehkan amalan ringan ini, karena banyak kisah nyata yang menunjukkan perubahan drastis dalam hidup orang-orang yang istiqamah bersyalawat. Maka saudaraku, jika engkau ingin rezeki yang lancar, usaha yang berkah, dan kehidupan yang tenang, jangan hanya mengandalkan kerja keras, tapi kuatkan juga amalan harianmu kepada Allah. Doa Nabi Sulaiman, zikir Asmaul Husna, dan sholawat adalah 3 senjata utama. Gunakan dengan hati yang yakin, mulailah dari sekarang, dan saksikan bagaimana Allah akan membuka pintu-pintu rezekimu satu persatu, insya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita perlu menyadari bahwa zikir bukanlah mantra ajaib. Ia bukan kalimat sakti yang otomatis membawa kekayaan hanya dengan diucapkan di lisan. Zikir adalah ibadah hati. Ia hanya akan berbuah bila dibarengi dengan hati yang sadar, jiwa yang bersih, dan hidup yang dekat dengan Allah. Maka sebelum berharap hasil dari zikir rezeki, kita harus pastikan bahwa kita memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah ikhlas. Jangan niatkan zikir ini hanya untuk mencari dunia.
niatkan agar kita bisa semakin dekat kepada Allah, agar hidup kita berkah, dan agar rezeki yang datang bisa menjadi sarana untuk berbuat baik. Ingat, rezeki datang kepada mereka yang mencintai Allah, bukan kepada mereka yang sekadar mencintai dunia. Jika hati kita lurus, maka dunia akan datang mengejar kita, bukan sebaliknya. Yang kedua adalah istiqamah. Zikir yang dilakukan sekali dua kali lalu ditinggalkan tidak akan menghasilkan apa-apa. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Maka, walaupun hanya membaca zikir 100 kali, jika dilakukan setiap hari tanpa putus, itu jauh lebih baik daripada membaca 1000 kali hanya ketika sedang sempit. Keberkahan terletak dalam konsistensi, bukan hanya kuantitas. Yang ketiga adalah taubat. Rezeki seringkali terhalang bukan karena kurang usaha, tapi karena dosa-dosa kita sendiri. Dosa itu seperti karat dalam hati, membuat doa tak menembus langit, dan membuat zikir kehilangan ruhnya. Maka bersihkan hati dengan istighfar, jauhkan diri dari maksiat, dan perbaiki niat. Taubat yang tulus adalah pembuka segala jalan yang tertutup. Yang keempat adalah sedekah. Banyak orang ingin rezeki bertambah, tapi berat mengeluarkan harta. Padahal Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara logika manusia, memberi berarti berkurang. Tapi secara logika langit, memberi justru membuka pintu penambahan yang tak terhingga. Sedekah adalah magnet rezeki. Bahkan jika kita sedang dalam kesulitan sekalipun, sedekah tetap menjadi jalan keluar yang ampuh. Jangan lupakan pula husnudzan kepada Allah. Berprasangka baik adalah bagian dari adab zikir. Jika engkau berzikir sambil ragu, apa iya Allah mau kasih saya rezeki? Maka engkau sedang melemahkan doa sendiri. Yakinlah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui setiap bisikan hati. Jika kita mendekat kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan membalas kita dengan kemurahannya. Maka saudaraku, sebelum menuntut hasil dari zikir, perbaikilah dulu cara kita berzikir. Luruskan niat, jaga konsistensi, bersihkan diri dari dosa, perbanyak sedekah, dan tanamkan prasangka baik kepada Allah. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka insya Allah, cepat atau lambat, engkau akan menyaksikan bagaimana langit membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup rapat. Dan ketika rezeki datang, ia akan datang dengan keberkahan, bukan hanya jumlah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sering kita lihat di kehidupan nyata, ada orang yang bekerja keras, banting tulang siang dan malam, namun tetap merasa sempit rezekinya. Sebaliknya, ada pula orang yang hidupnya terlihat tenang, ibadahnya sederhana, tapi rezekinya lancar, usahanya tumbuh, hidupnya berkah. Kita pun bertanya-tanya, di mana letak rahasianya? Rahasianya bukan semata-mata pada usaha fisik, tapi pada hubungan hati dengan Allah. Orang yang hatinya melekat pada Allah, yang lisannya selalu berzikir, dan yang malamnya diisi dengan munajat, itulah yang sesungguhnya telah mengetuk pintu-pintu langit. Dan ketika langit sudah terbuka, maka bumi pun akan mengalirkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Oleh karena itu, malam ini marilah kita mulai satu langkah kecil namun besar dampaknya. Mari kita amalkan zikir kekayaan Nabi Sulaiman setiap hari, setiap pagi, dan terutama di sepertiga malam terakhir. Jangan tunda, karena siapa tahu zikir malam ini menjadi awal perubahan besar dalam hidup kita. Bangunlah malam, walau hanya sebentar. Ambillah air wudhu, salat 2 rakaat dengan penuh harap, lalu angkat tanganmu ke langit, dan mohonlah kepada Allah dengan doa yang penuh makna ini. Ya Wahhabu, iftahli abwabar rizq, warzuqni min haitsu la ahtasib. Wahai Zat yang Maha Memberi, bukakanlah untukku pintu-pintu rezeki, dan limpahkan aku rezeki dari arah yang tidak aku sangka. Ucapkan dengan hati yang penuh keyakinan, seakan-akan Allah sedang mendengarkanmu saat itu juga, karena memang itulah yang terjadi. Jangan sekadar mengucap, tapi rasakan bahwa engkau sedang berbicara langsung kepada Rabb yang Maha mengatur segala pintu rezeki. Keyakinan dalam hati adalah bahan bakar terkabulnya doa.
Jadikan zikir dan doa ini sebagai bagian dari hidupmu, bukan hanya saat sempit, tapi juga saat lapang. Karena syukur dalam kelapangan akan menjaga rezeki, sedangkan zikir dalam kesempitan akan menarik rezeki. Dan siapa yang mengingat Allah dengan tulus, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya dengan cara yang tak terbayangkan. Semoga dengan izin dan rahmat-Nya, hidup kita menjadi lebih berkah. Rezeki datang tidak hanya dalam bentuk harta, tapi juga ketenangan jiwa, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan waktu yang bermanfaat. Semua itu adalah bentuk kekayaan sejati yang tidak bisa dibeli, tapi bisa diminta melalui zikir yang tulus kepada Allah. Maka marilah kita pulang malam ini dengan hati yang penuh harap. Mari mulai lembaran baru dalam hidup kita, dengan memperbanyak zikir, memperkuat hubungan dengan Allah, dan membiasakan diri bangun malam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba yang bersyukur, yang diberi rezeki lahir dan batin oleh Al-Wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.